Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini videoku diawali dari Pak suami yang lagi berusaha untuk ngambil pisang yang sudah tua. Ini videonya aku ambil ketika kami berada di Jonggon kemarin ya teman-teman. Dan singkat cerita aja, ini pisangnya sudah sampai di Tenggarong. Jadi ceritanya Pak suami itu baru aja sampai rumah bapak, sudah salfok gitu sama pisang yang memang sudah tua-tua kayak gini teman-teman. Makanya tanpa pikir panjang langsung aja, walaupun itu kami sampai rumah bapak itu sudah sore ya, sekitar jam 6-an, tapi nggak menyurutkan semangat Pak suami untuk nebang pohon pisangnya. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Jadi ini videonya aku ambil hari ini juga ya, tepatnya tadi pagi, tapi ya nggak pagi-pagi banget. Jadi ketika Mas Yazid sudah pulang sekolah dan adik ada teman mainnya, aku baru bisa untuk bikin keripik teman-teman. Jadi ini rencananya pisangnya mau aku bikin keripik, karena memang harus segera dieksekusi ya, soalnya ini kalau nggak disegera nggak segera dibikin keripik nanti bisa mateng gitu. Tapi ini sebenarnya aku salah, harusnya yang diambil itu yang di bagian kedua itu ya, supaya nanti yang pertama ini bisa mateng duluan gitu, terus bisa dibikin pisang goreng gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, sudah terlanjur. Ini yang aku ambil yang paling atas, dan ini memang sudah agak-agak gitu ya menuju mateng gitu teman-teman, menuju masak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, masih aman untuk dibikin keripik. Jadi ini pisangnya 2 tandan dibawa semuanya ke Tenggarong ya teman-teman, karena kebetulan juga bapak itu di rumah sudah ada 1 tandan pisang kepok juga, makanya ini semuanya dibawa Pak suami ya ke Tenggarong. Karena nanti kalau kebanyakan di rumah juga bapak itu malah nggak habis juga, kadang tuh ya malah bingung juga mau diapain ya. Nah ini paling part paling yang aku magerin ya teman-teman ya, yaitu ngupas pisang muda. Otomatis pasti getahnya itu Masya Allah ya, banyak banget gitu kan ya. Tapi ya gimana lagi ya, semua makanan itu perlu proses, dan ini juga salah satu prosesnya. Dan proses inilah yang bikin aku itu agak mager gitu ketika disuruh bikin keripik. Tapi singkat cerita aja ya, ini aku bikin keripiknya itu cuma 1 sisir aja, nggak semuanya. Nanti kalau misalnya sudah habis bisa bikin lagi, soalnya kalau langsung banyak Masya Allah pasti capek banget ya. Bisa-bisa nanti encok. Dan ini tadi singkat cerita aku sudah selesai ngupas pisangnya, jadi tadi nggak tahu dapat berapa biji ya. Ini lanjut aja, aku mau nyiapin wajannya. Ini wajannya sebelumnya sudah aku cuci terlebih dahulu karena bekas ikan segala macam. Sambil nunggu wajannya ini kering, karena memang masih basah ya habis dicuci. Ini aku mau nyiapin untuk air garamnya, karena kebetulan kalau untuk keripik itu anak-anak itu juga suka yang gurih daripada yang manis. Yang suka manis itu cuma adekku aja gitu, makanya ini aku bikin yang gurih aja. Kalau biasanya kadang kalau lagi datang rajinnya ya bisa bikin yang manis sama gurih, atau juga yang rasa coklat gitu. Ini kebetulan juga sebenarnya ada coklat di rumah, cuman ya itu tadi, ini aku juga bikinnya sudah mendekati zuhur gitu teman-teman, makanya ya sudah deh bikin satu macam rasa aja. Nah seperti biasa teman-teman, kegiatanku pokoknya kalau lagi uprek di dapur itu harus ada musik gitu ya. Kalau nggak ada musik biasanya sambil nonton ya kegiatan teman-teman juga, video-video teman-teman juga gitu. Cuman ini karena pakai HP anak wetok ya teman-teman ya, pakai HP Mbak Adiba, jadi aku cuma nyalain musik aja gitu. Nah ini sebelumnya aku mau nyiapin dulu untuk tempat keripiknya. Ini sebelumnya mau aku kasih alas ya, kertas nasi, tapi ini sebenarnya kertas kue bolu gitu, masih banyak. Dulu ini dikasih mbakku kalau nggak salah habis acara tasmiahan kayak gitu, untuk lapisan piring gitu loh teman-teman, supaya nggak cuci piring itu jadi pakai piring rotan, kemudian di bawahnya itu dialasin kertas seperti itu. Dan karena mbakku tahu kalau aku itu jualan kue gitu ya, makanya dikasihkan ke aku. Tapi Masya Allah sampai sekarang malah masih nganggur. belum belum bikin kue lagi gitu, belum ngadon lagi gitu. Masya Allah, semoga aja nanti bisa ya. Dan ini juga
Pak suami itu beli apa namanya, apa ya ini namanya ya, parutan keripik kayak gitu. Karena waktu itu juga sering ada pisang nganggur gitu ya teman-teman di rumah sini ya, pisang raja, pisang segala macem pokoknya, karena bingung ngabisinya makanya Pak suami tuh beli alat ini teman-teman. Jadi bisa buat ngeripik dan alhamdulillah ya bermanfaat banget. Ketika banyak pisang ya bisa terpakai alatnya. Nah, ini untuk loter pertama minyaknya terlalu sedikit ya, maksudnya kesedikitan, makanya di sini cuma pakai 2 sisir aja. 2 sisir, 2 biji pisang aja. Sebenarnya pisangnya ini besar-besar juga. Kalau biasanya itu waktu pakai pisang yang agak kecil gitu ukurannya kadang bisa 3 sampai 4 biji gitu sekali apa namanya sekali motong. Tapi karena ini pisangnya jumbo-jumbo jadi 2 biji sudah lumayan. Nah, karena tadi minyaknya habis, makanya di sini aku mau refill lagi teman-teman supaya nanti kloter kedua bisa aku tambahin lagi minyaknya supaya lebih cepat juga gitu selesainya ya kalau minyaknya banyak. Ya kalau goreng keripik ya minyaknya tuh harus banyak gitu ya teman-teman supaya dapatnya juga banyak, cepat selesai juga gitu. Ngomong-ngomong teman-teman lagi pada ngapain nih yang lagi nonton videoku? Lagi beraktivitas kah? Lagi santai kah? Atau lagi sambil beberes? Semoga kegiatan apapun itu tetap bisa dijalanin dengan senang hati ya teman-teman ya. Apalagi kita sebagai emak-emak, sebagai ibu rumah tangga yang hanya berdiam diri di rumah, hanya ngomong anak-anak. Ya semoga kewarasan kita tetap terjaga ya. Amin. Dan tadi itu ketika pisangnya sudah setengah mateng, aku masukkan cairan garamnya ya, air garamnya ya teman-teman. Tadi aku tambahin pewarna kuning sedikit supaya hasil pisangnya itu nggak terlalu pucat gitu ya. Jadi warnanya agak kekuning-kuningan. Dan singkat cerita aja, ini untuk loter yang pertama sudah mateng. Alhamdulillah ya. Tapi ya nanti jangan ditanya ya teman-teman, biasanya kalau sudah ada yang matang itu biasanya ya langsung habis sambil dicemilin, sambil goreng, sambil dicemilin, Masya Allah ya. Dan ini tadi minyaknya aku tambahin lagi, soalnya memang terlalu sedikit ya, nanti selesainya malah lama. Makanya di sini akhirnya aku tambahin lagi minyaknya sedikit supaya lebih banyak dan cepat selesai juga gitu ya. Ya sebenarnya kalau misalnya kita bisa bikin cemilan sendiri kayak gitu kan lebih aman, lebih sehat ya teman-teman ya. Karena kita tahu gitu bahan-bahannya apa dan sudah bisa dipastikan namanya cemilan atau makanan untuk orang-orang tersayang, untuk apalagi untuk anak-anak gitu ya, pasti kita memberikan yang terbaik gitu buat mereka. Cuman di sini masalahnya itu adalah di niatnya ya teman-teman. Kadang itu mengumpulkan niatnya itu loh yang berat banget ya ketika mau bikin cemilan, bikin ini itu. Ya supaya menghindari anak itu nggak sering jajan di luaran gitu, sebenarnya kan lebih aman tuh seperti ini ya. Tapi ya kembali lagi tadi ya teman-teman ya. Kadang kita itu sudah disibukkan dengan berbagai rutinitas di rumah yang nggak ada hentinya, dari pagi sampai malam selalu berputar-putar itu terus ya, berulang-ulang itu terus rutinitas kita. Kadang-kadang ada rasa capek juga gitu ya teman-teman ya, makanya ketika mau mengolah-olah atau mau uprek di dapur itu ya kembali lagi tadi teman-teman ya, kalau niatnya belum ada ya pasti berat gitu ya. Tapi kalau misalnya niatnya itu sudah ada, kadang itu malah kerajinan gitu ya teman-teman ya, saking semangatnya bisa sampai bikin ini bikin itu. Apalagi untuk kita yang ibu rumah tangga sekaligus ya konten kreator seperti ini ya teman-teman ya, belum lagi ada kerjaan tambahan untuk ngedit video, isi suara segala macam, itu pasti harus bisa membagi waktunya dengan baik gitu. Nah ini contohnya teman-teman ya, baru kloter pertama tapi sudah dicemilin. Dan ini ada yang nggak kelihatan tadi ketika adek itu lihat ada keripik langsung ngambil toples, minta dimasukkan ke toples mau dimakan sama masnya katanya. Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah ketika anak-anak itu suka gitu ya sama makanan homemade gitu atau
makanan olahan yang kita buat itu rasanya juga seneng gitu. Jadi nggak harus jajanan, ciki-ciki atau snack-snack yang di luar sana gitu ya teman-teman ya. Soalnya ya itu tadi, makanan sekarang itu kalau misalnya kita nggak pintar-pintar memilih, nggak pintar-pintar menjaga gitu, Masya Allah ya, banyak banget zat-zat berbahayanya gitu. Tapi intinya apapun makanannya, apapun cemilannya, semoga kita bisa mengimbangi ya teman-teman dengan sayuran, dengan buah-buahan supaya badan kita itu juga tetap fit, tetap sehat, nggak terlalu terisi semuanya menu-menu instan kayak gitu ya teman-teman ya. Karena zaman sekarang selain polusi dari makanan juga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik gitu untuk tubuh kita. Makanya di sini selagi kita masih bisa untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, untuk keluarga kita tersayang gitu ya, ya jadi kita usahakan gitu. Dan oke teman-teman, ini keripiknya sudah masuk toples. Jadi kegiatanku sampai di sini dulu. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.